Malam pemirsa, Anda masih bersama kami di JAK TV. Saya Lulu Peniati hadir menjumpai Anda di Pro Kontra. Kita akan membahas terkait dengan proses hukum yang adil untuk kasus Ahok. Setelah kemarin Ahok diperiksa oleh Barreskrim dan kemudian nanti dilanjutkan juga nanti akan ada saksi-saksi yang akan dipanggil, termasuk akan mencoba gelar perkara ini akan terbuka. Nah, sejauh mana hal ini bisa dilakukan? Karena banyak pihak juga kemudian pro dan kontra terkait dengan gelar perkara yang akan dibuka. Jangan-jangan nanti malah justru sudah ada pengadilan terlebih dahulu terhadap Ahok dari publik yang menonton atau yang menyaksikan gelar acara tersebut. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Di sisi kanan saya sudah ada Mas Zairi Misrawi, intelektual muda NU. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kiri ada Tengku Zulkarnain, Wasekjen MUI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita bicara mengenai proses hukum yang adil untuk kasus Ahok. Ini sebenarnya bagaimana sih dari Bang Margarito selaku pakar hukum tata negara gitu melihatnya? Apa sih yang dilakukan ketika misalnya apalagi ada wacana gelar perkara akan dilakukan secara terbuka gitu, bahkan bisa di live gitu untuk media. Iya, sebagai negara hukum ya dan negara yang beradab, Anda tidak punya pilihan lain kecuali mesti menempatkan hukum di atas segala-galanya. Begitu ya. Yeah. Tidak ada peradaban di dunia ini yang bisa kita tegakkan tidak dengan hukum. Yeah. Atau kalau dengan hukum-hukum yang jalim. Dua hal itu. Hukum yang adil itulah penyangga peradaban, seluruh peradaban di dunia ini. Hukum yang jalim justru menjadi bensin keruntuhan dari peradaban itu. Dan kita bisa temukan dalam sejarah perjalanan semua peradaban. Yeah. Itu satu. Karena itu penegakan hukum ini kita tuntut agar berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita kenal secara umum dalam negara hukum demokratis. Pada titik itu apa yang diambil oleh polisi sekarang ini kita hormati. Nah, sekarang mengenai gelar perkara secara terbuka. Yeah. Semalam di tempat yang sama ini, saya sudah bilang, kalau kebetulan semalam itu ada pengacaranya Pak Ahok, saya bilang, kalau saya jadi Anda, pengacaranya Pak Ahok, lalu gelar perkara ini dilakukan secara terbuka, melibatkan orang-orang lain dari luar, termasuk media, termasuk media, lalu dengan itu diambil kesimpulan ini naik penyidikan misalnya, saya pra-peradilan. Mengapa begitu? Ada prosedur itu begitu. Tidak ada satu pasal pun, tidak ada satu huruf ayat pun di dalam, dan tidak ada satu huruf pun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP itu yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk dalam penyidikan itu menggunakan prosedur ini. Prosedurnya tidak begitu. Panggil orang, periksa, bikin berita acara, lalu ya sudah setelah itu analisa. Analisa isi berita acara itu, lalu disimpulkan. Oh, ini cukup. Baru diputuskan untuk naik ke enggak. Ini kan ini masih dari naik atau tidak? Penyidikan atau tidak? Begitu itu. Nah, kalau di tingkat lead yang penentuannya itu secara teknis mereka di kepolisian itu pakai gelar perkara itu melibatkan orang luar. Bukankah prosedurnya sudah salah? Sudah menyalahi hukum, menyalahi aturan ya. Nah, karena itu sebenarnya kan saya bilang, saran saya kepada Pak Kapolri, jangan bikin terbuka. Apalagi kemarin itu Pak Presiden dalam suatu kesempatan di Kalimalang kalau tidak salah diwawancara oleh banyak teman-teman wartawan, Pak Presiden bilang iya saya minta terbuka, tetapi coba lihat secara hukum dimungkinkan atau tidak. Nah, dengan itu saya bilang hati-hati, jangan sampai dibilang hati-hatinya begini Pak Kapolri-nya nanti misalnya tidak memuaskan, katakanlah begitu gitu ya. Kalau tidak memuaskan gelarnya itu karena ditentukan orang begitu kan, lalu diprotes. Presiden bilang, kan saya bilang terbuka, soal lihat aturan. Pak Tito nanti yang pikul soal itu, gitu kan, berhadapan lagi umat Islam yang mengaspirasikan diri itu dengan Pak Tito. Ya, baik kalau dia pribadi, tapi institusi kan ini. Nah, di situ soalnya. Jadi ada dua soal itu. Nah, itu ya ada dua soal jadinya kan. Karena itu saya minta kembali ke KUHP, berdiri kokoh di atas KUHP. Karena KUHP itulah prosedur atau hukum yang mengatur tata cara penyelenggaraan peradilan mulai dari awal penyelidikan itu sampai dengan nanti putusan. Baik. Patokan itu. Jangan keluar dari situ. Ya, agar kemudian bagaimana kemudian masyarakat tetap melihat, karena kan isunya sangat sensitif gitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat tetap melihat ada transparansi, tidak ada misalnya satu membacking si A, satu membacking si lain. Itu dia. Kalau sekarang ini kita masih kita lihat dipantau di media-media sekarang. Kan dua ini.
Ya. Dua pendapat nih. Ya, dua pendapat. Ahli bahasa saya kemarin saya lihat itu ada dua. Ada dua. Begini, Ya. satu begini. Ya. Yang belum saya lihat itu ahli pidana. Ya, ahli pidana baru satu. Oke. Sekurang-kurangnya yang sudah saya dapat dua teman saya itu Dr. Mujaki plus Dr. Hairul Huda, dua-duanya bilang ini pidana. Oke. Cukup bukti untuk mengkualifikasi ini sebagai perbuatan pidana. Yang lain saya belum lihat. Gitu ya. Tapi ahli bahasa ada dua pendapat. Ahli agama ada dua pendapat juga. kalau tidak salah ada dua pendapat. Nah, saya bilang bagaimana Anda menyimpulkan? Oke. Baik, itu nanti dulu. Nah, itu tanggapannya dulu, silakan Bang. Iya, jadi memang kalau kita lihat proses hukum ini kan titik temu dari semua pihak. Ya, aspirasi publik meminta agar proses hukum. Saya kira Majelis Ulama juga meminta jalur hukum kan. Oleh karena itu jalur hukum ini ditempuh untuk menengahi, mencari jalan terbaik gitu kan. Oke, yang kedua adalah soal sekarang bagaimana kelapang dadaan kedua belah pihak. Kalau kita memilih jalur hukum, maka apapun hasil produk dari hukum harus diterima. Nah, maka oleh karena itu sekarang memang yang harus dibangun di masyarakat bahwa seperti kata Pak Margarito bahwa hukum itu tonggak dari peradaban bangsa gitu. Bangsa ini negara hukum gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang apapun hasil dari produk hukum nanti itu harus diterima demi supremasi hukum di negara ini. Gitu. Yang ketiga, saya kira memang yang harus dilakukan kita bersama bahwa ada masalah besar, ada masalah yang lebih besar dari sekedar masalah ini. Apa gitu. Ya masalah kemiskinan, masalah bagaimana pengangguran, masalah tentang pelayanan kesehatan, masalah pendidikan, ada masalah besar, masalah infrastruktur. Maka menurut saya berharap bahwa kita bisa cepat move on dari masalah ini, karena masalah yang di luar sana sangat menunggu dan butuh perhatian kita yang lebih besar gitu. Jadi proses hukum dilalui, tapi kita juga harus melihat bahwa ada agenda besar yang harus kita selesaikan. Jangan cuma terfokus pada hanya kasus ini, walaupun memang ini kasusnya yang memang sangat sensitif dan memang menjadi perhatian dari aspirasi dari perwakilan ketika ketemu dengan Pak Wapres kan supaya proses hukum gitu, ya kan? Kan ini sebenarnya diskresi ya dari karena dalam proses masa pilkada DKI gitu. Nah, sudah direspon 2 minggu itu waktu yang diberikan, maka menurut saya berharap bahwa apapun hasil dari proses hukum ini harus diterima. Oke, baik. Baik, nanti bisa tanggapan di Kode, tapi kita harus break dulu, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Pro Kontra. Kita dengan Pro Kontra, kita masih bicara terkait dengan proses hukum yang adil untuk kasus Ahok. Nah, mungkin tanggapan untuk terkait dengan wacana gelar perkara yang terbuka ini bagaimana, Tengku? Ya, MUI sepakat itu harus proses hukum. Kalau proses hukum kan ada aturannya KUHAP. Ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nggak boleh dilanggar. Dan kita kan itu sepakat. Aufu bil uqud. Orang Islam itu kan menepati kesepakatan. Kita serahkan itu. Cuman sekarang kan harus ingat bahwa hidup di negeri akhir zaman ini seperti di akuarium. Polisi itu seperti ikan di akuarium. Atas, bawah, kanan, kiri, muka, belakang bisa lihat. Dilihat semua orang, apa akar hukum, akar apa saja lihat semua. Sangat berbahaya sekali ketika polisi bermain-main dengan ini. Maka kita dorong ini betul-betul sungguh-sungguh. Kalau soal pro kontra, sebenarnya kalau untuk hukum agama selama ini di Indonesia tidak ada diambil fatwa kecuali dari MUI. Fatwa halal MUI, otoritas kan. Fatwa hari Lebaran isbat MUI. Fatwa keuangan syariah ditulis di undang-undang MUI. Itu fatwa bank syariah, undang-undang yang berkenaan dengan keuangan syariah, gade syariah, semuanya itu otoritas fatwa MUI. Kok tiba-tiba kasus gubernur DKI ini kok MUI kayaknya dari 21 diantaranya MUI. Wah, kok berubah gitu, ada apa? Kan masyarakat lihat. Pas selama ini kasus yang lain-lain itu cukup MUI. Penistaan agama dulu Arswendo cukup MUI. Zaman Pak Harto. Baru-baru ini di Medan Muda Arifin. Cukup MUI provinsi saja. Tidak perlu sampai MUI nasional. Seharusnya kasus Ahok ini gubernur Jakarta cukup fatwanya MUI Jakarta. Tapi karena ini sudah menasional, ya MUI pusat gitu. Tapi tidak ada perbedaan sebenarnya. NU, Muhammadiyah dan 57 ormas yang lain sepakat ini harus dorong ke hukum dan memang menghina agama. Karena dua kata itu ya dibohongi pakai Al-Maidah 51.
Itu 2 saja itu. Kebetulan saya linguis, ahli bahasa saya, dosen bahasa 29 tahun. Oke. Itu artinya Al-Maidah 51 itu alat untuk membohongi. Pelakunya ulama-ulama yang mengajarkan tafsir itu pembohong. Sama dengan ditipu pakai Pancasila. Kan berarti Pancasila itu alat untuk menipu dan pelakunya penipu. Hanya bedanya ada yang sakral, ada yang enggak. Misalnya ditipu pakai KTP. KTP itu alat menipu, pelakunya penipu, tapi KTP tidak sakral. Tidak ada penghinaan terhadap KTP. Tapi ketika cerita kitab suci, ditipu pakai Al-Quran. Berarti Al-Quran alat menipu dan itu sakral. Orang Indonesia ini lebih berharga baginya agama daripada segala-galanya. Orang rela nggak makan kok, asal agamanya jangan dihina. Kalau nggak begitu, ngapain kita dulu minta merdeka? Zaman Belanda makmur kok, ya kan? Mereka makmur zaman Belanda. Belanda suruh kultus tesos, suruh tanam. Dibangun oleh Belanda, bukan dirampok aja kan? Oke, baik, mungkin Mas Hari mau menanggapi. Iya, kalau itu kan cara pandang yang agak ekstrim yang dari Tengku dengan segala hormat saya kepada beliau. Kalau sebenarnya kalau kita di dalam agama ada 2 pandang, ada Ainur Ridho, ada Ainus Sukhti. Ainur Ridho itu positive thinking, kalau Ainus Sukhti itu negative thinking. Kalau yang Tengku tadi kira-kira itu yang Ainus Sukhti lah, negatifnya gitu. Bisa kita pakai itu untuk memvonis bahwa itu penistaan. Kalau kita pakai positive thinking, kita bisa menafsirkan itu bahwa jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah. Yang pertama disebut orang, dia nggak menyebut ulama di situ, dia orang-orang. Tapi Tengku menafsirkan itu adalah ulama. Saya hormati tafsir Tengku itu. Dibohongi pakai Al-Maidah. Dibohongi kalau kita bisa dengan positive thinking dipahami pakai pemahaman orang-orang. Jadi dia tidak menistakan Al-Maidah, tapi pakai itu adalah tafsir atau pemahaman orang-orang. Jadi tafsirnya yang membohongi gitu. Kenapa? Karena memang ada beberapa pihak yang secara letterlet memahami Al-Maidah 51 itu, karena menurut saya setelah saya baca kitab tafsir, Al-Maidah 51 itu memang ayat perang. Konteksnya adalah asbabun nuzulnya adalah konteks perang, dipakai oleh perang. Maka ada beberapa seperti saya mengatakan ayat itu tidak bisa dipakai dalam konteks damai seperti yang ada sekarang ini gitu. Jadi 2 cara pandang yang berbeda akan melahirkan kesimpulan yang berbeda pula begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya Ahok minta maaf. Dan Ahok minta maaf. Setelah Ahok minta maaf, mestinya kalau ini demi kepentingan bangsa, kalau kaidahnya adalah jalbul masoleh, muqaddamun al mafasid gitu. Kalau kita untuk kepentingan bangsa, mestinya ketika itu terjadi, Ahok dipanggil oleh MUI, lalu kemudian ditanya apa maksudnya. Lalu kemudian Ahok sudah minta maaf, udah selesai, demi kepentingan bangsa jangan diulangi lagi karena menyakiti umat Islam. Itu menurut saya jauh lebih bagus daripada ditarik kepada proses hukum seperti sekarang. Karena nanti apalagi saya mendengar Margarito tadi itu agak ngeri-ngeri sedap hasilnya nanti. Karena dia digelar tidak boleh secara terbuka, dia live gitu. Jadi pasti akan menimbulkan pro kontra dari proses hukumnya. Maka sebenarnya ada ruang di mana MUI memanggil Ahok dan memberi peringatan sekeras-kerasnya untuk tidak mengulangi kembali. Nah, itu sebenarnya jauh lebih kuat pesannya gitu, bahwa kita ini apa sih gitu. Saya dengan Tengku itu dekat sekali dengan segala perbedaan pandangan saya dengan beliau. Kalau seandainya ada kebesaran hati, ada kenegarawanan dari kita semua, saya setuju Ahok harus diingatkan, harus cara berbicaranya sangat tidak sesuai dengan konteks masyarakat kita. Maka sebenarnya kalau kita menggunakan Ainur Ridho, positive thinking, ini bisa ditempuh dengan cara damai sebenarnya. Baik. Tapi itu tidak, hukum sudah berjalan. Tapi itu tidak terjadi. Maka karena itu tidak terjadi, maka proses hukum ini dilakukan. Sebenarnya masih ada waktu. Kalau seandainya semua pihak mau duduk bersama sebagai kepentingan bangsa, negara bangsa, kepentingan umat Islam, sebenarnya caranya mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Terus terang aja, saya sebagai anak muda, jauh lebih muda, mungkin saya cucunya Tengku, saya cucunya beliau sebenarnya gitu. Saya berharap sebagai kader muda NU, masalah ini bisa duduk bersama bangsa. Mari kita marahi Ahok sekeras-kerasnya, peringati Ahok sekeras-kerasnya, tetapi untuk kepentingan bangsa, kepentingan bersama, marilah kita selesaikan ini secara baik-baik. Tapi kita harus pikir bahwa bukan soal marahnya. Sekarang masalahnya itu kan, kalau deliknya itu KUHP 156A menimbulkan
keresahan, ketidaknyamanan atau menimbulkan keributan, itu bukan delik aduan, nggak perlu diadukan pun polisi akan tangkap Ahok. Ini kan delik hukum, delik umum. Jadi Tengku ini punya banyak jamaah. Saya dulu pernah. Sekarang seluruh Indonesia udah ribut. Iya, kalau Tengku mendinginkan suasana, saya percaya bisa lah. Dulu Rasulullah pernah dihujat oleh orang Yahudi, ya. Laknatullah ya Muhammad, lebih keras lagi doa. Laknat kepada Nabi Muhammad. Siti Aisyah marah-marah. Laknatullah alaika Yahudi, gak terima suaminya dihujat. Rasulullah berkata begitu. Ya Aisyah, alaika birrifqi fil ummah. Aisyah, kamu gak boleh keras-keras. Kamu harus lemah lembut. Ini yang kita tunggu dari Tengku. Ini saya Tengku mau maafkan. Masalahnya penghinaan itu ada 3. Kalau pribadi Nabi memaafkan, diletakkan kotoran unta pun Nabi nggak diludahi, malah Nabi bawa buah. Saya kalau diganggu orang, saya pemaaf. Tapi kalau istri saya diperkosa orang terus orang minta maaf, goblok lah saya kalau saya maafkan. Besok 10 orang merkosa istri saya, gratis. Ya, Ahok kan merkosa. Ini lebih parah dari istri, agama. Istri bisa ditukar. Agama kapan nukarnya coba? Istri selingkuh saya tukar. Kalau agama kapan saya tukar? Saya bawa lebih berharga agama dari istri, lebih berharga agama dari diri. Oleh karena itu Ahok ini, dan bukan sekali, Ahok ini sering pakaian korpri, dia bilang saya itu beriman dengan Tuhan saya yakin saya dapat rumah, dapat makan. Loh, masa gubernur cerita agama? Kan dia bukan dosen agama. Terus dia pakaian hijau, dia bilang wah kalau Kristen repot tuh. Gampang, masa percaya salib langsung masuk surga. Sementara orang Islam harus sholat, orang Islam ini udah sering dia ulang. Artinya dia ini memang penyakitnya itu. Saya siap damping Ahok ketemu Tengku. Sekarang gini aja, soalnya begini. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, kita masih bicara terkait dengan proses hukum yang adil untuk Ahok. Ini kan memang sudah masuk dalam proses hukum begitu ya Bang Margar itu. Artinya kemudian bagaimana prosesnya ini seperti apa sih sehingga dianggap ini transparan, ini tidak kemudian misalnya ada intervensi dan segala macamnya. Apakah misalnya cukup dengan konversi pers yang dilakukan seusai gelar perkara? Apakah itu juga cukup atau itu sudah cukup terbuka dan transparan atau bagaimana sih? Kalau ekspos itu dalam sifatnya sudah terbuka. Ya. Karena itu kan tidak 2 orang terus bikin penetapan tersangka, enggak, didatangkan semua orang di dalam polisi itu dan unit-unit yang tidak menangani perkara itu. Misalnya sekarang ini dugaan saya ini masuk pada tindak pidana umum, ya, pada ya. Jadi bukan delik aduan ya? Bukan delik aduan, ini tindak pidana umum di unit itu begitu ya. Nanti yang hadir itu mereka dari Tipideksus, dari Tipikor, Tipiter, mereka hadir tuh. Dari Propam, dari Irwasum, dari mungkin juga Wakapolri, dari dan lain-lain, itu terbuka. Mungkin juga mereka akan menyertakan ahli, mungkin, gitu ya, akan menyertakan ahli dan plus jaksa, kan terbuka. Bukan cuma penyidik 2 orang atau 3 orang itu yang menentukan. Kan terlapor gitu kan? Itu ya. Bahkan kalau ikut KUHAP, penyidik aja menentukan. Kalau KUHAP gitu, penyidik aja, nggak perlu. Karena ini kan kenapa dan kenapa yang sekarang dengan disebut dengan ekspos atau gelar perkara itu kan peraturan internal. Peraturan terakhir ini peraturan 2014 dari Perkap, peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen perkara. Nah itu internal, begitu. Nah kalau kita bicara tentang hukum, dasarnya udah KUHAP, Undang Nomor 8 tahun 81. Itulah prosedur dasarnya. Jadi di situ aja. Dan kalau kita titik tolaknya pada Undang Nomor 8 tahun 81, maka 81 maka penyidik yang menentukan, yang menyidiknya itu. Di luar orang yang menyidik ada urusan sebenarnya. Nah kemudian tadi kan artinya kemungkinan di gelar perkara ada saksi ahli begitu ya? Kemungkinan bisa. Nah kemudian bagaimana menciptakan atau memanggil saksi ahlinya berimbang ya antara yang terlapor dengan yang dilapor? Sebenarnya tidak perlu gitu. Justru sekarang begini, kalau ambil berimbang, 2 di sana begitu, 2 di sini begini. Anda mau ambil yang mana? Nggak putus. Malah jadi nggak putus ya, karena ya tadi ya. Ambil yang mana coba? Itu yang saya bilang, Anda kejepit. Apalagi sekarang, suka atau tidak suka. Tadi saya baca di salah satu grupnya teman saya itu, pernyataannya PP Muhammadiyah kerasnya minta ampun. Saya lihat 3 kata yang disebutkan dalam pernyataan di nomor 1 itu luar biasa kerasnya. Jadi bukan cuma MUI yang mengatakan itu, memfatwakan itu menista. Ada organisasi agama di luar MUI yang juga sama isinya. Bagaimana ceritanya? Baik. Nah, lalu
keadaan seperti itu di satu sisi, di sisi lain akan dibuka gelar dengan menyertakan seperti yang Anda bilang itu tadi, di sana 2, di sini 2, di sana 2, di sini 2, dan seterusnya. Malah Anda gimana coba? tidak ketemu gitu, tidak ada titik temunya gitu. Gimana itu? Itu kan saya tidak bisa bayangkan kerumitannya itu. Saya tidak mau bicara tentang politik karena saya bukan orang politik. Tapi memilih saksi ahli ini siapa sebenarnya? Apakah dari pihak penyidik atau misalnya dari kalau ya, begini, sebenarnya pelapor itu tidak punya hak untuk mengajukan. Pelapor tidak punya hak mengajukan saksi ahli. Hanya yang menentukan saksi ahli itulah penyidik. Begitu ya. Yang diatur dalam KUHP untuk memberikan saksi ahli, mengajukan saksi ahli itu adalah saksi meringankan. Di dalamnya termasuk ahli dan atau saksi fakta. Itu adalah orang yang dilaporkan. Dia punya hak dijamin dalam hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan. Dalam saksi yang meringankan itu ada saksi ahli, ada saksi fakta. Baik. Pelapor tidak. Penyidik nanti yang meminta kalau dianggap perlu untuk membantu mereka mengonstruksi hukum atas peristiwa yang mereka sedang sidik itu. Kemarin juga Pak ini akan menjadi saksi ahli begitu. Sebenarnya kan begini, MUI kan makanya jadi saksi ahli karena MUI bukan pelapor. Ini delik umum, tidak ada pelapor pun kalau menimbulkan keresahan polisi tangkap. Kan bukan delik aduan ini. MUI tidak dalam kapasitas mengadukan. Justru karena banyak yang mengadu kepada MUI dan kepada polisi, kemudian polisi mengatakan tidak bisa menyelidiki, bukan penyidikan, penyelidikan tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada fatwa dari MUI. MUI memandang ini perlu tidak keluar fatwa, tapi keluar pernyataan keagamaan. Ini di atas fatwa. Kalau fatwa itu hanya diputuskan komisi fatwa, tapi pernyataan keagamaan itu diputuskan 4 komisi. Jadi komisi Kominfo, komisi fatwa, komisi penelitian, kemudian komisi fatwa, dan itu diputuskan di sidang DPP. Oleh karena itu pendapat keagamaan, surat pendapat keagamaan itu di atas fatwa. Baik. Dan telah bergabung bersama kita Mbak Eva Sundari, politisi PDIP. Selamat malam, Mbak Eva. Mungkin langsung saja nih. Tadi kita sempat bicara mengenai wacana gelar perkara terbuka, sampai kemudian bagaimana pemeriksaan untuk saksi ahli sendiri. Mungkin dari pihak Pak Ahok sendiri gitu ya, apakah yang dilakukan yang terkait dengan wacana gelar perkara yang terbuka ini? Ya, kita mengikuti dan mempercayai semua proses yang akan dikendalikan oleh kepolisian. Prinsipnya di situ ya. Jadi kita memberikan trust yang full kepada kepolisian, dan memang itu saya melihat karena negara hukum ya. Jadi kebenaran ada di sana, dan yang paling penting adalah proses yang akan berlangsung untuk mencari kebenaran tersebut basisnya pada fakta dan data ya. Jadi bukan karena tekanan, bukan karena dorongan-dorongan, misalkan nanti dikepung sehingga terus mempengaruhi proses yang independen dan seterusnya. Mudah-mudahan kepolisian bisa untuk mendesain ataupun menyelenggarakan itu secara netral, secara independen, dan bisa mengeliminir elemen-elemen yang bisa membuat proses itu terganggu, misalkan karena intimidasi dan seterusnya. Nah, terkait dengan saksi ahli gitu, apakah tadi dikatakan oleh Pak Margarito bahwa yang dilaporkan bisa memanggil saksi yang bisa meringankan begitu ya? Nah, apakah dari pihak PDIP dan Ahok? Ya, polisian kan mengontak kepada tim kita untuk menyediakan 3 saksi ya, agama, bahasa, dan juga pidana. Dan kita mencari, tentu seharusnya kalau namanya saksi itu kan harus netral, harus independen, dan harus fair, dan tentu prosesnya itu harus akuntabel. Dan oleh karena itu kita berharap bahwa saksi-saksi yang akan diajukan oleh kedua pihak itu mempunyai kualifikasi yang demikian. Saya berharap ya, saya berharap nanti tolong dikoreksi ya. Saya berharap kalimat yang terakhir itu tidak begitu. Kenapa? Yang polisi mengontak mereka. Saya berharap tidak begitu. Saya berharap tidak begitu. Kenapa memang kalau sampai polisi yang mengajukan? Bukan diminta. Oh iya, memang begitu. Dia mesti korban. Kriterianya itu ada. No. Korban atau calon korban, orang yang dilaporkan itu meminta kepada polisi karena ini hak meringankan, bukan kewajiban polisi. Ini haknya korban untuk mengajukan. Jadi minta para polisi, Pak Polisi, saya mau mengajukan saksi yang bukan 3 atau 10 Pak Polisi, Pak Penyidik, saya mau mengajukan
saksi yang meringankan. Ada 3 pakar dan 3 ahli. Misalnya begitu. Bukan polisi minta. Oke. Jadi saya berharap Dan saya koreksi. Ya. Jadi saya dikontak oleh tim hukum. Ya, kalau itu karena ini karena berbeda loh. Oke. Kalau polisi yang minta berarti polisi ini sudah memihak kepada itu. Saya dikontak oleh Pak Honoris. Ya, Jadi Honoris. untuk meminta Mbak sediakan Saya bilang tadi, mudah-mudahan lebih itu karena ini situasi kan. Ini kita lihat situasi ini. Ini memang salah ngomong sedikit. Iya. Kan bisa. Jadi saya ulangi klarifikasi. Ya. Pak Honoris yang kontak saya karena jaringan saya Iya. kuat ya. Ini Tolong Mbak. Ya. Kalau begitu itu oke. Karena polisi toh kalau komunikasi kan dengan tim hukum ya, bukan dengan saya. Kalau itu mereka minta, wah ini jadi soal. Oke, baik. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangannya, perdebatannya usai pariwara berikut. Apa bersama kami di Pro Kontra. Perbincangannya mungkin Mas Heri mau menanggapi tadi perdebatan yang terjadi gitu sebelum kita break itu. Iya, saya concern saya adalah bahwa marilah kita bersatu kembali sebagai bangsa. Bahwa kita ini apapun perbedaan sikap kita, agama kita ini sama loh. Semua adalah warga negara Indonesia. Dan kita diminta untuk bagaimana mempertahankan kebersamaan ini. Ini yang concern saya gitu. Jangan sampai ini terlalu jauh masuk ranah politik gitu. Bahwa ada kerusuhan di situ, lalu kemudian tensi politiknya tinggi. Kalau bahasa pesantren saya itu mafsadahnya itu, daruratnya itu. Kalau kita mau gotok-gotokan soal ini lebih besar daripada manfaatnya. Tapi Mas ini bukan Tunggu dulu. bukan masalah politik. Tunggu dulu. Giliran. Masalah agama. Jadi menurut saya sebenarnya kalau saya secara pribadi melihat pidato itu tidak ada yang menyinggung agama saya secara pribadi. Mungkin saya orangnya ya lebih kalem daripada Tengku. Nggak ada. Setelah pidato itu nggak ada yang berkurang sedikit pun dari Islam, nggak ada yang berkurang sedikit pun dari Al-Quran, nggak ada berkurang sedikit dari para ulama, nggak ada gitu. Cuman ini kan soal tafsir, soal persepsi seperti yang saya di awal tadi. Tafsir Tengku terhadap pidato itu berbeda dengan tafsir saya. Maka menurut saya kalau ini persoalannya cukup sederhana, mari kita sederhanakan saja gitu loh. Kenapa sesuatu yang sederhana kemudian dijadikan sesuatu yang besar dengan segala hormat ya terhadap komplikasi yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Maka saya katakan kepada Tengku, kepada Kiai Ma'ruf, Kiai yang saya hormati, marilah kita kedepankan kepentingan negara. Gitu, para pendiri bangsa ini dulu kalau mau ngotot-ngototan nggak akan ada Indonesia ini. Tetapi mereka dengan kebesaran jiwanya, ya kan, dengan memperhatikan orang-orang yang ada di NTT, dengan semua kepentingan bersama jadilah Indonesia. Ya. Kata Bung Hatta mengatakan, saya ingin saya bangun Indonesia ini adalah negara damai. Maka marilah kita bersama-sama, itu saja. Ya begini, kalau saya bisa tambah begini. Anda berbangsa, Anda tidak punya pilihan lain kecuali musuh-musuh ini dan hukum. Anda ingin berbangsa karena Anda ingin hukum tegak, dan hanya dengan cara itu. Bahwa kita soal lain itu kita ingin pakai, oke. Tetapi kita bersepakat sebagai satu bangsa dan kita memastikan untuk kebersatuan itu dengan hukum. Ya, sekarang kan begini. Jangan dibilang urusan politik, jangan dibilang MUI mencampuri. Dan ini bukan urusan MUI mencampuri politik. Ini sekarang Gubernur Jakarta memasuki wilayah agama yang bukan agamanya. Ngapain dia bukan orang Islam bawa-bawa Al-Maidah? Bukan hak dia. Bagaimana kalau saya coba orang Islam, seorang ustadz saya bilang, jangan mau dibohongin pakai Injil. Oh, bagaimana? Jangan mau dibohongin pakai Injil. Wah, kalau nggak saya dikepung sama orang Kristen semua se-Indonesia. Ini perkara kita tes besok. Iya, cobalah. Kita tes. Itu kan ngomong sekarang. Jadi sekarang begini, ini kan kita mau lihat. Jangan dibilang ini MUI. Justru MUI mengkanalisasi. Kamu udah ribut nih. Dikanalisasi supaya diserahkan ke polisi untuk penegakan hukum. Kalau MUI biarkan, kacau balau di negara. Kalau MUI sempat bilang gini, ini udah rame nih kan. Bagaimana nih Pak MUI masalah Ahok? Wah terserah kalian aja, mau kalian ngapain? Lebih parah. Justru kita kanalisasi, kita serahkan ke penegak hukum KUHP 156A. Supaya lebih jelas, supaya masyarakat tidak liar. Udah ada yang mau bunuh, udah ada yang menggolok, udah mau, nggak bisa ini negara hukum. Kesepakatan kita hukum. Makanya kita serahkan ke KUHP 156A. Seharusnya PDIP dan semua yang merasa ini tidak penghinaan bersyukur pada MUI. Kita serahkan ke hukum, ini negara hukum kan.
Kalau kami nggak mau hukum, nggak keluarkan surat itu harus dihukum. Bilang itu aja, udah terserah kalian aja mau ngapain tuh. Mati itu orang sebentar. Oke. Kita tidak mau, ini negara hukum. Hormati dan hukum. Tangan mencengcang baru memikul. Kalau saudara gubernur DKI Jakarta tidak ngomong seperti itu, tidak akan ada gejolak. Ada satu hal di yang Ketika gejolak terjadi, gitu ya. Hukum itu melakukan depersonalisasi ya betul. agar agar tidak mau Anda, saya tidak mau maunya saya, Mbak Evi tidak mau maunya Mbak Evi, beliau tidak mau maunya beliau, pakai ini mah. Jadi dalam hakikatnya ia melakukan depersonalisasi. Berikan saja objektif, cek faktanya ada nggak, bla 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 ada, bla 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 bla. Sebenarnya saya bilang begini, saya Muslim, begitu ya, saya tersinggung. Dengan itu, terlepas dari dia bilang begitu, saya tersinggung. Tapi kalau dalam faktanya tidak ada, mau apa? Iya, betul. Mau apa? Kita ini sudah terbiasa. Betul. Mau apa? Yang paling penting adalah mengawal proses hukum ini agar memenuhi semua syarat agar supaya hukum kalau bisa tidak tercapai, itu sudah apa? Untuk mau apa? Yang Jadi mau menjadi lebih jelas ketika misalnya tadi ada landasan hukum gitu ya, itu universal. Terus saya bilang faktanya ada atau tidak? Kalau faktanya ada, hukumnya begini, laksanakan. Kalau tidak, mau apa? Sepahit apapun kau rasa, udah. Ada dua alat bukti jalan, ada dua alat bukti jalan. Itu diuji. Sebab kalau tidak begitu berbahaya. Hukum itu sekali lagi memastikan kita agar kita tidak semau-maunya. Sebab kalau tidak begitu, yang banyak menjadi menginjak-injak yang kecil. Apa mau kita begitu? Nggak begitu. Kalau kita kembali ke sini. Dan jangan lupa ini delik biasa. Delik umum. Ada atau tidak ada laporan? Kalau terjadi gejolak harus Jangan nanti baru dalam tidak cukup, tidak cukup. Oke. Baik. Begitu. Cukup baik. Sekarang kita lagi sakit kepala dengan, atau sekarang kita mulai digoda lagi dengan misalnya, atau tergoda dengan kalau besok Antasari keluar. Karena waktu itu prosesnya kan di belakang itu ada begini. Dan kita hidup pada waktu itu. Karena ada pada waktu itu kita anggap ini ada tidak beres nih. Dan kita tidak boleh berhukum bernegara dan hukum yang zalim. Iya. Dengan asumsi-asumsi Mbak Eva. Begitu. Iya, saya mendukung juga ya, biarkan proses hukum ini berjalan, tapi itu tadi bahwa agar proses ini fair bagi Pak Ahok, fair bagi yang menuntut, gitu ya. Jadi artinya Pak Ahok pun juga mempunyai hak untuk mendapat keadilan, bukan hanya yang melaporkan, dan itu syaratnya adalah apabila proses hukum ini berjalan fair, bebas, independen, dan tanpa ada intimidasi dan seterusnya itu. Dan ini yang kita jaga sih. Nanti kalaupun hasilnya itu pahit bagi salah satu pihak, harus diterima bahwa kebenaran itu ada di proses hukum gitu. Nah, bagaimana kemudian mengawal supaya proses hukum itu tadi ya berjalan dengan Kenapa kita bikin prosedur? Supaya itu tadi itu. Jangan yang tidak ada dibilang ada, yang ada dibilang tidak ada. Ini kan Kalau itu membuat kita punya prosedur, itu dibilang the due process of law. Dan itulah orang bicara mengenai keberadaban hukum, keberadaban berkehidupan. Sebenarnya kenapa dikasih waktu 2 minggu? Karena terlalu lama. Proses itu dari pecahnya itu sudah mulai 12 Oktober sudah diucapkan 27 September. Udah lama, terlalu lama. Kok yang lain-lain cepat? Yang bikin meme presiden tukang sate dicokok malam-malam kayak teroris, tangkap langsung. Baru bikin meme aja tukang sate, malam-malam diangkat. Loh ini memenya kan saru. Belasan ini besar ada. Memenya orang ternyata Mas Juwairi yang marah itu jutaan. Yang marah itu jutaan. Kan berarti kan ini bukan masalah kecil, ini masalah saru. Setelah fatwa ya. Iya, marah setelah fatwa. Begitu, bukan salah. Justru fatwa keluar kan orang marah. Kalau kami biarkan itu tidak ada fatwa, lebih bahaya. Sebenarnya kalau fatwa. Jadi ini salah kalau menganggap fatwa itu sebagai pemicu. Kalau fatwanya sejuk. Loh, fatwa itu kan bisa sejuk. Fatwa itu tidak boleh sejuk atau panas. Fatwa itu benar atau salah? Saya percaya bahwa Tengku Kiai Ma'ruf itu akan didengar. Iya, sekarang masalahnya benar atau salah. Kami itu tidak berfatwa dengan sejuk atau tidak. Loh, apa urusannya? Agama itu ada yang sejuk, ada yang enggak. Siapa yang berdosa masuk neraka? Siapa yang enggak berdosa masuk surga? Loh,
rahmatan lil alamin. Iya, rahmatan lil alamin. Itu bukan berarti membiarkan kezaliman. Ahok itu bukan orang. Terus saya ya, Ada tinggal dipanggil saja itu dulu. Dia ini delik umum. Ini delik umum. Oke. Ibu agama begitu ya. Oke. Tetapi sebagai orang muslim, Oke. begitu dengar itu saya bilang, wah, lu kok saya ngaji dari SD sampai umur Itu ini? dengar yang namanya sudah diedit sama Ya sama aja. Mau pakai, tidak ada kata pakai atau ada kata pakai, sama, bukan hakikatnya sama. Iya. Begitu Lebih parah. Dan saya lalu bilang, wah celaka nih, gua ngaji dari SD sampai umur gini, gua ngaji Al-Quran yang salah. Apa ya ada adakah andai kata tidak ada Al-Maidah, Al-Quran itu disebut Al-Quran yang gua ngaji tiap hari itu? Wah. Tapi kan kita nggak ngerti agama ini. Oke. Begitu. Dan kita tunjuk dulu gimana ini. Tetapi itu aja sebenarnya kalau kita rigid di hukum, periksa. Dan alhamdulillah Akhirnya kan sudah diperiksa begitu. alhamdulillah 57 ormas Kalau ini gitu ya, kalau diambil dari awal, Iya. kadangnya Tidak akan seramai ini begitu ya. Kalau lama. Baik. Jadi waktu itu inisiatif panggil terus langsung diperiksa ya. Iya. Akan ekspektasi dia tadi bisa tercapai. Oke. Yakin saya gitu. Oke. Ya. Baik. Ini jadi gitu. Kalau lebih sejuk, lebih halus mungkin bisa. Oke, baik. Kalau punya negarawan. MUI sangat halus. Saya kalau diserahkan polisi kok nggak halus. Saya dengan Tengku Persoalan bisa. ini diserahkan polisi kok nggak halus. Saya dengan Tengku ini bisa. Yang nggak kayak begini. Baik, Persoalan tahan dulu Bapak-bapak. Kita akan kembali usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami. Anda bersama kami di Pro Kontra dan tanpa terasa sudah di segmen terakhir. Mungkin waktunya hanya cukup untuk closing statement dulu. Nah, mungkin dari Bang Margarito. Ya, kalau saya pastikan prosedur ini berlangsung sesuai dengan undang-undang. Ya, di dalam undang-undang itu ya, fakta mesti didapat, lalu konstruksi dia kalau memang masuk lurus seluruh-seluruhnya, pokoknya lurus. Oke. Apa yang ditemukan jangan tambah jangan kurang, lalu ambil. Baik. Ya, kalau kita MUI kan mendorong proses hukum. Jadi kalau dikatakan MUI ada pendapat orang pemicu ini jadi ribut, salah. Justru MUI menghindari keributan, dibuatlah surat, kita serahkan ke proses hukum. Dan sekarang kita ingatkan bahwa polisi jangan main-main. Seluruh dunia Indonesia, bahkan sekarang udah internasional melihat ini. Tidak semua, bukan hanya polisi yang tahu hukum polisi itu. Semua kami orang-orang yang belajar hukum juga tahu. Bisa melihat dengan transparan seperti melihat akuarium. Jangan bermain-main api, saya ingatkan polisi, jangan bermain-main api. Karena ini sangat berbahaya. Ya, bisa seluruh Indonesia meledak nanti. Karena ini kasus-kasus agama. Kami ini lebih baik, kata orang Melayu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kalau agama kami dicaci, kami diam aja. Buya Hamka udah pesan berapa? 35 tahun yang lalu. Kau laki-laki kalau di agama dihina kau diam saja, ambilkan kapan mati aja kau. Sama itu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Ini harga diri agama. Makanya ini dari pelajaran, jangan sampai terjadi lagi. Dan harus diproses. Kalau enggak nanti semua orang akan caci-mencaci. Oke. Nanti saya umat-umat Islam akan mencaci umat Kristen. Jangan mau ditipu pakai Injil, jangan mau ditipu pakai Yesus. Waduh, perang Indonesia ini perang. Ini tidak boleh terjadi. Presiden paling jelek yang bisa memecahkan NKRI. Itu saja. Baik, silakan. Iya, saya sebagai generasi muda yang jauh lebih muda daripada Tengku, saya tetap yakin bahwa umat Islam Indonesia itu toleran, ramah, sejuk, dan bisa menerima perbedaan apapun. Kalau saya bisa melihat Ahok pidato secara positif, saya melihat bahwa juga banyak anak muda seperti saya yang bisa melihat pidato Ahok secara positif. Tetapi bukan itu poinnya adalah mari kita jaga kebersamaan dengan segala perbedaan cara pandang kita. Dan yang terakhir, serahkan pada proses hukum. Apapun yang diputuskan oleh hukum, mari kita terima. Jangan sampai nanti ketika diputuskan oleh hukum lalu kemudian ada reaksi-reaksi yang berlebihan. Itu yang tidak kita inginkan. Ya, baik. Pak Eva. Ya, kalau pendekatan hukum jangan lupa bahwa dalam KUHP, KUHP itu ada konstitusi ya. Dan dalam konstitusi itulah itu sebetulnya kita mau memastikan bahwa NKRI itu ada, bahwa proses hukum ditegakkan secara berkeadilan. Dan jangan sampai karena kemarahan terhadap agama apapun ya, kita nggak ingin seperti ada terjadi di Myanmar ya, di mana yang sebaliknya prosesnya.
dan juga kita tidak ingin yang terjadi di daerah-daerah konflik yang berbasis agama, misalkan di Suriah dan seterusnya, itu terjadi di kita. Jadi ada konstitusi yang mesti kita junjung, ada juga hal-hal yang memang kita harus menangkan, kebersamaan dan juga berbangsa dan bernegara. Pokoknya jangan konflik terbuka kayak Suriah gitu aja lah yang kita inginkan. Dan itu kita andalkan kepada proses hukum yang akan ditegakkan. Oke, baiklah, mungkin persiapan apa sih sebenarnya dilakukan oleh pihak Ahok gitu untuk menghadapi ini? Ya standar aja kayak yang dilakukan semua apapun kita Kalau proses lakukan. standar, siapkan pengacara, begitu ya, kumpulkan fakta, bukti yang kira-kira bisa men-challenge orang sana gitu. Tapi itu persiapan teknis ya, persiapan teknis atau menekan dari atas. Tapi yang lebih penting Mbak Lulu, saya pikir bukan hanya masalah penegakan hukum, tapi culture of law, ya, culture of law yang menghormati hukum, menegakkan hukum, putusannya dan penghormatan kepada hukum itu yang penting. Baik, kita berharap, kita akan mengawal bagaimana proses hukumnya nanti ya. Terima kasih Mbak Eva, Mas Airi, Mas Ru, dan juga Bang Margarito. Dan tentu juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Kurniati undur diri dulu. Saat lagi akan hadir selalu ada berita. Tetap bersama kami di Jak TV. Selamat malam, sampai jumpa.